Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana, tempat tanggal lahir Klaten 21 Desember 2001. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya bisa masuk. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, agar kita dapat selalu menuntut ilmu dan berkumpul dengan teman-teman seperti pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, pada minggu ini Ibu akan mengulas materi pada minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang uang kan. Nah, menurut kalian apa sih gunanya uang itu? Nah, baik. Uang merupakan salah satu sarana prasarana dalam penukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh manusia. Begitu ya. Nah, berkaitan dengan uang nih, apakah kalian pernah menabung uang, baik dititipkan kepada orang tua kalian, ataukah di celengan, ataukah disimpan di dalam dompet? Pasti semuanya pernah kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh kegunaan uang yang kalian tabung untuk keperluan kalian pada suatu saat atau yang akan datang kemudian. Begitu ya. Pada materi pagi hari ini kita akan masuk materi teks prosedur. Begitu. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang teks prosedur itu? Sebelumnya, apakah kalian pernah membuat sesuatu, misalnya memasak mie, ataukah menggoreng telur, ataukah menyalakan televisi, dan lain-lain? Pasti semuanya pernah kan? Termasuk dalam menggoreng telur atau apakah itu? Pasti kalian sudah pernah diajari oleh orang tua kalian, gitu kan? Nah, pada pertemuan minggu ini Ibu akan mengajak kalian semua nih untuk membaca, memahami apa itu teks prosedur untuk kemudian kalian praktekkan dalam membuat sesuatu, begitu ya. Untuk memasuki materi, Ibu meminta kalian untuk membuka buku pegangan kalian pada halaman 8 poin C tentang teks prosedur. Ibu jelaskan sebentar ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks prosedur ialah langkah-langkah yang dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu. Bahwa teks prosedur itu adalah teks dalam bentuk tulisan yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh manusia. Contohnya saja, kamu membeli sebuah mie instan atau agar-agar bubuk. Nah, pasti di bungkus belakang itu kan selalu ada cara pembuatan atau petunjuk yang akan menuntun kalian dalam membuat agar-agar atau mie instan tersebut untuk dapat disajikan dan dinikmati, begitu kan? Nah, prosedur itu sendiri adalah tahap atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur itu sendiri tentunya ada aturan-aturan tertentu. Nah, teks prosedur itu berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam membuat prosedur atau langkah-langkah tersebut, persyaratan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam membuat teks prosedur itu. Tentu dalam membuat
sesuatu itu harus ada persyaratan untuk sebagai acuan dalam membuat sesuatu. Nah, acuan tersebut digunakan oleh seseorang agar seseorang itu dapat memahami bagaimana caranya membuat sesuatu itu agar dapat berwujud seperti yang kita inginkan, begitu ya. Nah, untuk mencapai itu semua tentunya terdapat langkah-langkah tertentu yang berurutan dan yang harus kita laksanakan agar bisa terwujud. Ciri-ciri teks prosedur itu sendiri, teks prosedur berisi tentang kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Nah, kalimat perintah itu misalnya pada saat kalian mau membuat mie instan gitu kan. Nah, sebelum membuat mie instan pasti kalian menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada petunjuk bukalah bungkus mie instan itu. Nah, kata perintah yang dimaksud adalah kata bukalah, begitu ya, karena terdapat kata lah di belakang kalimat buat. Nah, untuk yang kedua adalah menggunakan kalimat kerja aktif. Yang ketiga, berisi langkah-langkah yang urut. Langkah-langkah yang urut itu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Langkah-langkah yang urut itu agar kita dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam membuat sesuatu tersebut. Misalnya kalian membuat mie instan. Nah, mie instan itu kan pastinya harus mematuhi langkah-langkah bukalah bungkus terlebih dahulu, kemudian rebus air hingga mendidih, lalu tuangkan mie dan bumbu ke dalam piring, begitu kan. Nah, lalu itu tidak mungkin kan kalau kita membuat mie instan itu yang pertama langkahnya bukalah bungkus terlebih dahulu, lalu kemudian tuang mie-nya. Kan tidak mungkin menuang mie itu kita tanpa merebus airnya terlebih dahulu. Lah, kalau kita tidak merebus airnya itu, lalu kita menuang mie-nya gimana? Bagaimana cara kita menikmati mie tersebut dan bagaimana jadinya, begitu ya. Nah, yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Misalnya kata penghubung itu dalam membuat mie instan aja ya, kita itu rebus mie-nya terlebih dahulu, lalu masukkan bumbu, begitu ya. Nah, itu merupakan kalimat penghubung. Apakah kalian semua sudah paham? Lalu kita masuk pada cara ya yang berkaitan dengan teks prosedur itu. Kan Ibu kan bertanya sama kalian, apakah kalian pernah menabung? Nah, katanya kan kalian sudah pernah menabung, entah itu dititipkan orang tua, entah itu menabung di celengan atau disimpan di dompet, begitu kan. Nah, cara menabung misalnya ya, cara menabung selanjutnya adalah kita menabung di bank. Nah, menabung di bank itu kan tentunya kita tidak hanya menabung, kita kan tentunya harus menyiapkan persyaratan-persyaratan terlebih dahulu agar kita dapat menabung di bank, begitu. Nah, misalnya kita datang ke bank untuk menabung, begitulah kita itu harus membuat pembukaan rekening terlebih dahulu. Nah, pembukaan rekening itu dapat dilakukan oleh remaja yang berusia 17 tahun, begitu ya misalnya. Nah, itu kita datang ke bank lalu bilang, Pak, Bu, aku mau
nabung, mau buka rekening, bisa nggak ya gitu. Nah, tentunya di situ kita harus membawa persyaratan yang harus kita bawa dan wajib kita bawa, misalnya KTP atau KK begitu. Nah, di sini cara mengelola uang pada halaman 9 itu pengelolaan uang dapat dilakukan dengan membuat rencana anggaran begitu. Nah, di bank itu kita harus sebelum menabung kita harus membuat rencana anggaran terlebih dahulu yang akan kita tabung di bank begitu. Misalnya pada saat pembukaan rekening kita harus menabung minimal saldo begitu, minimal yang harus kita tabung adalah misal 50.000 ataukah 100.000 begitu. Nah, untuk selanjutnya itu manfaat mengelola uang gitu. Nah, dengan cara menabung itu kita dapat mengelola uang dengan baik, kita dapat menghemat pengeluaran dan tidak boros untuk gimana ya, kita tidak boros untuk membeli ini itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Nah, untuk apa sih tujuan menabung di bank itu begitu ya. Nah, tujuan menabung di bank itu tentunya adalah untuk menabung atau menyimpan uang agar kita tidak boros dalam mengelola uang begitu. Nah, selain itu kita juga memiliki tujuan lain dalam menabung di bank. Misalnya dalam persiapan masa depan kita harus memiliki tabungan yang cukup. Ya, walaupun pastinya saat kita ingin masuk ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi, misalnya setelah SD kita masuk SMP, nah setelah SMP kita masuk SMA, setelah SMA mungkin kita akan kepengen kuliah begitu. Nah, ya mestinya kita dibiayai oleh orang tua, tapi alangkah lebih senang jika kita itu punya tabungan sendiri, entah itu untuk kebutuhan yang akan datang pada saat kuliah, misalnya aku pengen nih main buat refreshing begitu. Nah, kita tidak perlu meminta uang kepada orang tua untuk menyenangkan diri kita. Kita bisa mengambil dari tabungan itu sedikit begitu. Karena apa? Karena orang tua sudah susah payah bekerja membanting tulang, panas-panasan, berkeringat itu demi kita. Oh, masa iya sih aku mau menghabiskan uang orang tua aku, padahal kan orang tua aku kan maunya aku sekolah, aku kuliah buat biaya gini-gini begitu ya. Nah, langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menabung di bank. Nah, langkah-langkah menabung di bank itu kan kita kan di Indonesia ini kan banyak sekali bank ya, ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Bank BCA, ada Bank Jateng, dan lain sebagainya. Sebelum menabung di bank, tentunya kita harus memilih bank tujuan yang akan kita tuju untuk menabung atau menyimpan uang itu. Nah, setelah itu kan tentunya kita mengambil datang ke bank dan mengambil nomor antrian untuk membuat atau membuka rekening begitu. Nah, setelah itu kan kita harus memilih produk tabungan gitu. Misalnya pada Bank BRI ada BRI Britama atau yang kartunya warna hitam itu, atau yang BRI Simpedes gitu yang kartunya warna biru begitu. Nah, kita harus memilih salah satu begitu. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah pilihan cara menabung di bank. Ataukah dengan cara menggunakan slip setoran, atau dengan cara melakukan transfer dan datang ke ATM untuk setor tunai begitu. Nah, apakah kalian
sudah memahami apa yang Ibu katakan tadi tentang yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang uang, dan minggu ini kita membahas tentang teks prosedur yang sudah Ibu contohkan tadi mengenai bagaimana cara membuat mie instan dan bagaimana cara menabung di bank begitu. Nah, untuk minggu kali ini ya, Ibu akan gimana ya? Ibu akan memberi kalian tugas ini ya. Ibu kasih LKPD-nya terlebih dahulu kepada kalian semua. Nah, kalian kan sudah dapat LKPD masing-masing ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, di situ kan Ibu membuatkan tugas kepada kalian. Saatnya berkreasi, membuat hiasan. Nah, Ibu meminta kalian untuk membuat hiasan bunga dari bahan plastik atau kertas begitu. Tapi di sini Ibu tidak memperbolehkan kalian untuk secara individu atau sendiri. Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok begitu. Nah, setelah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, silahkan kalian semua ada di kelompok masing-masing, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya urut ya. Nah, setelah kalian semua ada dan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat hiasan tersebut. Nah, silahkan kalian membuat hiasan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Entah itu kalian mau buat bentuk bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, atau yang sebagainya. Di sini Ibu meminta kalian untuk bekerja secara kelompok sesuai dengan tugas masing-masing. Misalnya A, memotong kertas. B, menyusun desain atau bagaimana bentuknya. C, mengelem. D, memasang. E, menghias begitu ya. Jangan sampai Ibu temui ada yang tidak bekerja sama, nanti tidak dapat nilai loh. Nah, berhubung waktu pembelajaran kita hampir selesai dan tugas kalian belum selesai ya, kita buat kesepakatan dalam penyelesaian proyek itu. Nah, Ibu kan ini sudah 20 menit ya. Nah, karena pembelajaran kita akan selesai, maka Ibu memperbolehkan kalian untuk mengerjakan tugas ini di rumah, atau jika belum selesai bisa dikerjakan pada minggu yang akan datang bersama kelompok masing-masing. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga kalian semua dapat menerima materi kali ini dengan baik ya. Nah, sebelumnya terkait pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah memahami tentang apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia dalam membuat produk atau mencapai sesuatu. Pada minggu yang akan datang, kita akan melanjutkan proyek yang kalian buat ini tentang membuat hiasan, dan
akan masuk materi puisi ya, begitu. Sekian pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.